Mungkin bisa habis diceritain laparoskopi sama pemilihan usus. baru habis operasi ya kak ya? Iya, Mungkin bisa diceritain laparoskopi sama pemilihan usus. Gitu. Mungkin udah lama kak? Kenapa? Mungkin udah lama akhirnya udah lama. diputuskan buat operasi kak? Jadi ini masih recovery, masih belum bisa banyak ngomong, jadi kos-kosan gitu. Terus sih. Kak, kemarin kayak banyak selang gitu, itu apa sih? Kenapa? Iya, jadi itu ada beberapa selang karena kan laparoskop itu dibolongin 3 sama ada kayak sesar sedikit gitu, potong usus, jadi selangnya banyak gitu di mana-mana sama ke lambung gitu. Jadi memang kemarin habis melakukan operasi besar. Berapa lama sih Berapa jalanin hari? operasi kemarin? Berapa lama terus berapa hari di rumah sakit? Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu dan itu nggak makan, nggak minum. Minumnya terakhir-terakhir aja, jadi cuma diinfus susu aja. Terus proses pemulihannya gimana kak? Kenapa? Proses pemulihannya Proses untuk pemulihannya sih makanannya masih nggak boleh yang keras-keras karena kan ada pemotongan usus. Jadi takutkan untuk penyesuaian usus dulu. Yang kedua juga nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu banyak gerak karena masih bleeding. Jadi kalau capean sedikit bleeding gitu, langsung ada darah. Masih suka kontrol nggak? Sekarang masih kontrol. Kemarin baru melakukan CT scan lagi karena memang ternyata masih ada sesuatu di dalam perut gitu. Tapi mudah-mudahan didoain aja. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. ada tahapan apa lagi mbak setelah operasi? Setelah operasi kalau untuk endometriosisnya sendiri sih sebetulnya nggak ada, tapi karena kemarin baru terdeteksi adanya benjolan di perut. Nah ini kita sedang observasi lagi. Itu mungkin dikarenakan apa kak? Benjolan itu munculnya benjolan Kalau itu? untuk benjolannya ini masih diobservasi, tapi kalau untuk yang operasi kemarin itu karena adanya hormon aja bawaan dan juga pola makan. Gitu. Prediksi dokter cukup berbahaya nggak sih mbak atau seperti apa? Kalau kemarin sempat ovarium kiri saya mau diambil karena terdapat kista-kista kecil yang takutnya mengarah ke ganas, sehingga kita memutuskan untuk mau mengambil ovarium itu. Tapi alhamdulillah di detik-detik pas operasi, sudah di dalam ruangan operasi setelah 4 jam operasi, ada, kalau menurut saya sih itu ada keajaiban ya, karena ternyata ovarium saya normal dan akhirnya ovarium saya nggak perlu diangkat. Sempat down menghadapi ini semua mbak? Sempat Kenapa? down. Ya, itu daunnya itu mikirin anak sama keluarga aja sih, maksudnya ini gimana nih operasi besar dan memang itu membutuhkan waktu untuk recovery yang lama. Sebetulnya memang harusnya dari awal tahun kemarin, tapi memang saya baru siap. Terus kan kondisinya COVID gitu, terus takut gitu. Tapi bismillah karena udah ngerasain sakit banget kemarin, jadi udah kita jalanin aja lah operasinya gitu. Udah pasrahin aja sama Allah, dititipin semua yang ada sama Allah juga aja. Mbak sedikit dong mbak, sempat saling singgung sama mantan suami itu gimana, bener nggak sih? Sempat saling singgung sama mantan suami. Aku sih nggak pernah menyinggung ya. Nggak ada. Nggak Nah, pernah. hubungannya seperti apa sih mbak? Hubungannya saat ini seperti apa? Kalau hubungan saya sama mantan suami gitu nggak ada hubungan apa-apa, cuman kalau misalnya untuk komunikasi segala macam kan sudah melalui istrinya. Tapi kalau anak sendiri mbak, maksudnya suami masih sering mbak? Iya. Soalnya kan Sempat update juga Karena kan sih. mbak dari postingan suami sendiri katanya Ya. sudah 4 bulan tidak ketemu dengan anak. Itu Itu gimana? kembali sama kalian yang bisa menghitung ya kan, betul 4 bulan atau enggak ya kan. Jadi maksudnya seseorang itu kalau menurut saya kita bisa mengapresiasikan apapun yang ada di diri kita. Mungkin menurut dia di media sosial bisa membantu dia untuk bertemu anaknya, tapi kalau menurut saya tinggal datang telepon selesai gitu. Sudah ada jalannya. Dan kalau misalnya yang itu udah 4 bulan nih nggak ketemu apa segala macam, semuanya kan udah pada tahu juga ya, udah pada pintar ngitung juga gitu.
jadi nggak perlu menanggapi itu, biar aja lah. Kemarin sempat Berarti nggak ada larangan kena sama anak ya, COVID, Mbak? si Jarudin kena COVID itu gimana? Gimana apa Responnya seperti apa? ya, saya sih nggak ngerespon apa-apa ya, mudah-mudahan aja cepat sembuh, namanya juga kan ayahnya anak saya sendiri gitu kan, pasti anak juga kan pengennya papanya sehat. Tapi terkait anak sendiri mbak, ada jadwal gitu nggak sih kalau misalnya dia Nggak ada. papanya nanti? Nggak ada, dari jadwal ya, kalau memang mau ketemu aja gitu. Yang paling penting adalah konsekuen. Kalau misalnya nih, Kila sama saya 2 hari nih, jangan jadikan itu sebagai beberapa hari, karena kita melihat dulu kondisi anaknya, kesehatannya, apalagi lagi COVID begini ya gitu kan, untuk menjaga. Kan sampai sekarang akhirnya kan terkena COVID juga kan, maksudnya itu yang lebih saya jaga. Yang kedua pendidikannya, anak kan lagi sekolah, kalau banyak kesana kemari nggak fokus gitu aja. Kalau di batas Mbak, Zaskia Gotik udah punya anak nih, udah sempat jenguk belum? kalau Pak COVID Gotik. ini mah tuh nggak boleh jenguk, tapi udah sempat video call sama Kila sih ada. Terus Kila juga udah sempet kirim kado, Mother's Day kemarin Kila kirim bunga sama gitu, antiknya. Berarti alasan dari Mbak Iqbal sendiri nggak ngizinin anak bukan karena nggak mau ya, tapi Saya karena nggak pernah kondisi nggak ya. mengizinkan anak. Tidak mungkin saya melarang anak saya ketemu sama bapaknya. Jadi itu tergantung opini mereka masing-masing aja. Tapi saya tidak pernah tidak mengizinkan dia ketemu anak. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih.